mereka tidak ada satu bukti apapun, bukti baru apapun yang diajukan di peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mereka hanya sekedar untuk menyela bahwa hakim salah dalam mengambil putusan. Cuman itu doang gitu. Nggak ada dia menyerahkan ini ada bukti baru yang memperkuat mereka itu dan sebagainya, nggak ada. Oke, halo kawan bergerak, berjumpa lagi dengan saya Tovan Aditya di podcast Suara Pinggiran Bandung Bergerak.id. Oke, kawan-kawan, setelah kemarin kita sempat berkunjung ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di Cijagra, ngobrol-ngobrol sama Pak Bandi, salah satu warga sekaligus korban banjir di sana. Terus juga beberapa waktu ke belakang kita juga sempat berkunjung ke Braga, ke jantungnya Paris Van Java untuk ngobrol bersama warga lokal di sana. Nah sekarang saya geser sedikit ke utara, tepatnya di wilayah Dago, lebih tepatnya lagi di wilayah Dago Elos. Sekarang saya berada di Balai RW 02 di daerah Dago Elos. Mungkin ketika teman-teman mendengar istilah Dago Elos atau kata Dago Elos itu pasti yang terbayangnya, banyak kan pasti bakal membayangkan soal penggusuran dan sebagainya. Nah, sekarang saya bakal berbincang dengan salah satu warga Dago Elos, sekaligus ketua Forum Dago Melawan. Namanya Kang Angga Sulistia Putra. Benar kan? Ya. Oke, selamat datang Kang Angga. Terima kasih sudah bersedia membagikan ceritanya nanti untuk podcast kali ini. Sekarang saya langsung ngobrol-ngobrol aja. Kan beberapa waktu kebelakang atau belakangan ini nih, sering di Dago Elos ini sering banyak kegiatan kan. Nah kira-kira boleh nggak sih Kang dikasih tahu kegiatan apa saja atau yang terbaru misalnya gitu? Ya kegiatan memang cukup banyak gitu di Dago Elos khususnya. Kita berkegiatan, kita aktivasi ruang gitu, multi kegiatan lah gitu ya. Dimulai dari kegiatan kesenian, kemudian untuk religi gitu itu tetap ada, kemudian kegiatan-kegiatan musik khususnya di kepemudaan, terus sampai di olahraga itu rutin selalu untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, karena saya sering cek di Instagram, misalnya media sosial Dago Melawan sering banyak kegiatan. Yang terakhir yang paling baru tuh soal musik ya Kang. Kemarin dari minggu kemarin ya soal musik. Terus juga kalau kegiatan untuk anak-anak gitu Kang, ada nggak Kang kegiatan anak-anak? Ada pembelajaran bahasa Inggris bersama, ada kegiatan anak-anak untuk menggambar gitu bersama ada. Biasanya ngadain kegiatan-kegiatan itu siapa sih Kang? Biasanya? Kita terus terang banyak dibantu sama teman-teman di Solidaritas gitu ya, teman-teman dari luar Dago juga banyak berkontribusi aktif di sini gitu untuk yang ngadain agenda-agenda bersama dengan warga gitu tentunya gitu ya. Baik itu nanti bersatunya bareng sama agenda kepemudaan di Karang Taruna, di kepengurusan RT RW segala macam. Karena di dalam Dago Forum Dago Melawan sendiri kan semuanya dilebur jadi dalam satu kesatuan gitu, semuanya. Oke. Kan sekarang Kang sebagai ini yang ketua Forum Dago Melawan. Nah, dulu saat pertama kali ditunjuk itu kapan sih Kang? Itu kapan? Itu dia aklamasi dari forum di masyarakat sebetulnya, terus setelah proses advokasi berjalan lah gitu, proses advokasi mengenai lahan ini berjalan gitu. Oh, mulanya cerita advokasinya itu dari mana sih awalnya? Kunjungan atau didatengin kah? Atau misalnya warga sini nyamperin siapakah gitu? Sebetulnya berawal dari perjalanan di sidang tingkat pertama, adanya gugatan terhadap lahan gitu ya di sini, yang digugatnya kurang lebih sekitar 315 kepala. Tapi itu pun random sebetulnya. Itu random. Gugatan itu muncul di 2016 bulan November tanggal 30 itu gugatan pertama kali di 2016. Mayoritas masyarakat memang ketika itu
tidak banyak yang tahu mengenai adanya gugatan. Hmm. Dan kemudian dulu itu di tingkat pertama, di detik-detik akhir baru kita dan hampir seluruh masyarakat akhirnya bisa tahu bahwa oh ini kondisi tidak baik-baik saja. Nah kemudian kita belum punya pegangan gitu ya secara pengadvokasian di ranah hukumnya ini mesti kayak gimana segala macam. Akhirnya ada kawan Agus tempo hari menghubungi saya juga memang cukup kaget gitu ya dengan terkhusus besaran lahannya gitu. Wah ini cukup gila gitu karena hampir 7 hektar dan kemudian yang digugatnya ini random gitu. Sebagian besar memang tidak tergugat, tapi mereka semua masuk di dalam luasan yang disengketakan. Nah ini jadi ancaman luar biasa gitu akhirnya. Akhirnya kita coba untuk buka komunikasi dengan beberapa jejaring, kemudian kita buka komunikasi juga khususnya dengan LBH Bandung ketika itu. Dan akhirnya kita coba untuk backup setidak-tidaknya proses hukumnya ini masih tetap berlanjut waktu itu di 2017 2018 itu sudah dihandle sama LBH gitu. Kalau untuk respon pertama kali warga pertama kali kita mendengar ketika tahu bahwa Dago Elos ini akan digusur, terus respon pertamanya gimana sih Kang? Yang jelas kekagetan dan kebingungan gitu. Ya kaget karena memang tidak menyangka ini permasalahan bisa sampai sebesar ini gitu ya. Kemudian bingung mesti ngapain gitu. Kalaupun memang ini digusur kemudian pindah kemana. Sedangkan mayoritas masyarakat memang penduduk asli gitu di sini ya. Dan kemudian juga tidak ada alternatif lain gitu dan tidak ada dasar yang makanya kenapa terjadi kebingungan gitu karena mereka ini siapa yang menggugat ini siapa, orang pada nggak kenal juga gitu ya, bukan tetangga bukan saudara gitu. Tiba-tiba sekonyong-konyong ada kemudian ngeklaim bahwa ini adalah tanah dari keluarganya mereka di zaman Belanda itu. Oh, itu udah langsung nggak masuk rasional pemikiran awam gitu kayak gitu. Jadi sebelum 2016 tuh nggak ada hawar-hawar kayak gimana bakal apa gitu. Sebetulnya memang kita tahu bahwa tanah di sini tanah yang mayoritas memang belum bersertifikat gitu. Kita tahu memang adanya ancaman ke depan yang seperti itu, tapi kita tidak mengesampingkan bahwa orang-orang tua di sini juga tetap memperjuangkan gitu dulu itu untuk tetap memproses ini dinaikkan haknya menjadi hak milik gitu ya, untuk warga-warga semua gitu dari tanah yang memang seyakin kami di warga ya ini di bawah kuasa negara gitu. Yang mana aturannya sudah jelas kok gitu. Kita sudah mendiami, kita sudah ada penguasaan fisik gitu ya, penguasaan lahannya dan tercatat juga di BPN gitu ya bahwa ini memang dulunya itu pernah dikuasai oleh tercatat tidak ada yang memiliki gitu. Yang tercatatnya juga yang memang masih di zaman Hindia Belanda. Artinya memang ini akan kembali ke negara kan. Nah, sampai di situ ya keyakinan kita masih tetap sama bahwa ini adalah tanahnya di bawah kuasa negara. Kemudian siapa yang berhak menjadi prioritas adalah warga negara yang mendiami. Kayak gitu. Dulu nih, kan sebagai ketua Forum Dago Melawan kan, itu waktu keluarga mendengar akan jadi ketua Forum Dago Melawan yang pasti riskan karena isunya sensitif misalnya, itu gimana sih Kang responnya? Dari keluarga atau dari teman dekat? Ya yang pasti apa ya? Iya berat karena ini bukan urusan sepele gitu. Apalagi permasalahan tanah lah, mungkin banyak orang yang sudah cukup tahu juga gitu permasalahan tanah ini memang cukup sensitif gitu ya. Orang bisa dihilangkan dan lain sebagainya, itu ya jadi resiko. Yang terpenting saya meyakini forum tidak berjalan sendirian. Saya juga tidak berjalan sendirian. Tetap terkontrol, terawasi dan bergerak bersama-sama dengan masyarakat. Kayak gitu. Tapi sempat ada nggak sih Kang ancaman ke warga misalnya
dari pihak manapun gitu, ancaman intimidasi kah atau misalnya dibohongin lah atau apapun gitu, iming-iming lah gitu. Ada nggak sih? Hmm, sebetulnya itu terjadinya memang sudah cukup lama ya Hmm. di awal-awal ketika gugatan ada juga Hmm. memang sudah ada lah tersiar kabar akan ada yang membeli lahan Hmm. sekian juta per meter dan Hmm. lain sebagainya gitu. Cuman ya eh, itu angin-angin surga semua gitu. Iya, Itu iya. angin-angin surga semua untuk bisa mengalihkan perhatian masyarakat terhadap hak atas lahannya. Hmm. Ini saya mau flashback ke belakang aja nih Kang. Misalnya soal wilayah Dago Elos nih. Waktu dulu gitu, sebelum isu penggusuran naik ya ketika Kang kecil misalnya gitu. Itu kira-kira kawasan Dago Elos ini tuh seperti apa sih Kang? Hmm, kalau untuk itu kayaknya memang agak kurang kurang valid mungkin ya Nah, kalau misalkan saya yang harus berbicara hmm, karena jujur saya baru 10-11 tahun di sini. hmm, Meskipun 21 tahun ke belakang hmm, saya di sini juga main bola di sini juga gitu hmm, bersama dengan teman-teman yang ada di sini. eh Kalau hanya sebatas dengan yang saya tahu gitu nah, ya, ya kondisi 10 dan 20 tahun ke belakang ya hmm, jelas jauh berbeda. hmm, Orang pendatang sudah cukup banyak iya, tentunya iya, di tahun-tahun era 2000-an sampai hmm, 2010-an ke sini juga orang pendatang udah makin banyak. hmm, Seiring pengembangan daerah dan lain hmm, sebagainya gitu ya, Dago merupakan apa areal yang seksi juga hmm, gitu untuk berusaha, untuk berkehidupan hmm, gitu ya. Uh, dan pengaruh-pengaruhnya juga ya luar biasa. hmm, Iklim kalau misalnya orang Bandung gitu ya, mungkin 20 tahun sebelumnya orang udah bisa ngerasain thermal atau apa perubahan suhu dari hmm, Bandung Tengah iya, ke daerah utara itu hmm, dimulai dari Simpang Dago pun udah langsung dingin ah, iya, berbeda gitu iya, kan. Kalau sekarang enggak, orang hmm, sampai ke daerah Seraton misalnya di bawah hmm, masih ngerasain anget, iya, 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 baru ngerasain dingin ketika udah masuk Elos ke hmm, atas, baru ada perubahan iklim. hmm, Nah itu pun kan juga ya efek dari pengembangan daerah juga ya hmm, yang akhirnya kita rasakan dari sisi lingkungan jelas berpengaruh. Dari sisi ekonomi jelas lah gitu ya. Ya sekarang berapa titik orang pengembangan usaha baik hmm, yang apa kapital gede gitu ya hmm, kayak bikin hotel bikin kafe dan lain sebagainya hmm, di kawasan Bandung Utara. hmm, Nah, terlebih yang paling mencengangkan adalah ketika adanya bangunan besar di belakang hmm, yang mana iya, eh, sebagian besar warga masyarakat juga sejatinya tidak menginginkan adanya iya, itu karena tidak menguntungkan juga iya, pertama iya, itu iya, buat warga. Yang kedua, kita tahu kok di sini areal areal berbahaya hmm, untuk didirikan bangunan-bangunan setinggi itu. hmm, Jadi hmm, bukan hanya karena dasar aturan kawasan Bandung iya, Utara iya, misalnya, tapi orang-orang tua di sini juga udah pada tahu bahwa hmm, ya di sini tanahnya cukup labil dan lain hmm, sebagainya, takut ada bencana segala hmm, macam. Siapa yang kena imbasnya pasti iya, warga masyarakat sekitar hmm. gitu. Kayak gitu. Jadi dulu di sini tuh pohon, kebon gitu Kang, sering kata Kang. Kebun-kebun Oh, masih kebun-kebun. banyak gitu. Hmm. Kayak gitu. Lapang juga kayaknya lapang. Karena Lapang ceri yang Akang cerita dipakai tadi main untuk bola dan main bola sebagainya. di belakang Ah. gitu. Sekarang mah udah nggak ada. Hmm. Ini kalau secara kondisi perkampungan gitu atau perumahan pasti lebih padat. Sekarang jauh lebih, gak? lebih pada sekarang. Jauh Lebih daripada pada 10 sekarang. atau 20 tahun Iya. ke belakang. Oke, oke, oke. Terus Kang, misalnya sekarang nih terkait Dago Elos lagi. Kan saya dapat kabar, saya baca berita gitu, baca-baca berita bahwa katanya juga sekarang tuh ada pemalsuan dokumen gitu Hmm. Kang. Itu kayak Hmm. gimana sih Kang ceritanya? Sebetulnya kita harus agak flashback dulu ke Nah, belakang boleh, ya. boleh. Kalau masalah si kasus si Hmm. tanahnya gitu karena 2016 kita 2017 itu putusan pengadilan tingkat pertama itu keluar, Hmm. kemudian posisinya kalah. Kita coba lanjutkan karena yang tergugat itu bukan cuman warga, Ya, ya. tapi ada juga Kota Bandung, ada juga PT Pos. Hmm. Nah, yang konyolnya dua pihak ini nggak ngelakuin upaya hukum apapun. Hmm. Artinya udah kalah di pengadilan tingkat satu ya sudah kalah, Hmm. nggak ada kelanjutan hukumnya. Hmm.
Nah kita dari warga nggak mau kalau misalkan kita tiba-tiba kalah tanpa perlawanan selanjutnya, udah kita akhirnya ngajuin banding tempo hari. Kita ngajuin banding di pengadilan tingkat kedua, alhasil karena itu juga memang kita tempuhnya sangat cepat gitu ya, di bawah 2 minggu, dengan kondisi yang serba apa ya dibilang minim informasi, sangat minim gitu ya tempo hari. Akhirnya di pengadilan tingkat 2 kita kalah juga. Dan biayanya memang cukup besar gitu. Biaya cukup besar, yang harus patungan ya warga semua akhirnya juga patungan gitu, untuk biaya perkara ya. Biaya perkara. Sampai akhirnya kita kalah, ya psikologis jelas kena gitu. Oh, kenapa bisa kalah lagi tingkat kedua? Nah, akhirnya kita lanjutin juga ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, alhasil kita menang. Gitu. Kita menang, sudah apa ya jadi kemenangan lah untuk warga masyarakat. Nah ini benar gitu. Ini benar bahwa ada hak prioritas yang memang jadi haknya warga gitu ya, sebagai orang-orang setempat yang harus ditingkatkan nih haknya gitu ya dalam kepemilikan lahannya. Nah tapi pihak lawan nggak menerima begitu saja, akhirnya mereka untuk mem-PK gitu. Nah di atas kertas sebetulnya dari apa kita juga sering berdiskusi dengan beberapa pakar hukum, kemudian kita diskusi juga di LBH dan di tim-tim advokasi lain gitu ya. Nah di atas kertas ini seharusnya juga oke kalau misalkan diterima sama Mahkamah Agung, tetap berat di warga. Karena apa? Mereka tidak ada satu bukti apapun, bukti baru apapun yang diajukan di peninjauan kembali Mahkamah Agung. Mereka hanya sekedar untuk menyela bahwa hakim salah dalam mengambil putusan. Cuman itu doang gitu. Nggak ada dia menyerahkan ini ada bukti baru yang memperkuat mereka itu dan sebagainya, nggak ada. Nah, melihat hal itu kita ya masih membaca, tapi tetap akan ada yang apa harus kita antisipasi mengenai si kekalahan, dan alhasil kita kalah di PK. Itu yang jelas-jelas memukul warga. Nah, karena kekalahan di PK ini untuk di perdata khususnya memang agak berat gitu, ketimbang di pidana. Di perdata ini harus ada beberapa hal yang memang dipersiapkan lagi, selain bukti baru ya, salah perbandingan putusan peradilan yang berkenaan dengan si objek sengketa ini. Kita masih berupaya ke arah itu ya, untuk melawan kembali PK. Karena ini kita berbicaranya masalah putusan hukum. Putusan hukum yang sudah menjadi ketetapan, maka harus dikalahkan juga dengan ketetapan yang baru kan gitu. Secara hukumnya. Nah, maka kita coba untuk di situ kita menggali kembali apa nih kira-kira ada nggak sih yang miss gitu ya, yang takutnya terlewat dan sebagainya. Akhirnya kita coba untuk ngegali kembali informasi-informasi yang ada, kemudian kita coba gali lagi lebih dalam mengenai sosok-sosok ataupun tokoh-tokoh yang menggugat warga. Dan kita akhirnya menemukan banyak hal-hal yang ganjil, kemudian baik itu dari segi dokumen, kemudian dari runutan berdirinya si perusahaan yang menggugat dan lain sebagainya gitu. Ini memang tersistematis gitu semuanya. Nah akhirnya kita salah satunya aja ya, kita ada bukti bahwa dari pihak keluarga yang bersangkutan yang mengklaim bahwa ini adalah milik keluarga mereka, itu mereka jelas-jelas memalsukan si data mengenai kematian ibunya. Yang secara logikanya kalau misalkan ibunya itu masih ada sampai lepas di tahun 80-an, seharusnya ibunya lah yang memang berhak untuk mengklaim. Ini berdasarkan atas UPA dan Kepres 32 ya. Waktunya itu kan sampai 1980. Artinya kalau ibunya itu masih ada sampai 1980, kenapa tidak dilakukan? Kan gitu. Maka siasat mereka adalah memalsukan kematiannya menjadi kematian tahun 60-an. Gitu. Agar ya memang tidak ada pengurusan dari situ.
baru ada pengurusan ahli waris dan sebagainya, dan kemudian ahli waris ini mengurusi gitu. Nah, hal seperti itu kan akhirnya juga kita bisa dapatkan ya, yang selama ini kita akhirnya kejar dan coba naikkan ini pada unsur pidana, bukan lagi di perdata gitu. Nah, jadi kalau secara timeline tadi yang saya perhatikan itu 2016 digugat, terus sempat menang tahun 2019 ya, 2019, terus digugat kembali pada tahun 2022 tahun ini. Sebetulnya masih satu gugatan yang sama. Oh, masih satu gugatan yang sama, cuman kan ini step hukumnya gitu ya. Iya. Mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian Mahkamah Agung. Setelah itu ada PK Mahkamah Agung. Nah, ini masih tetap berlanjut nih sampai sekarang. Nah, memang itu pun langkah-langkah kita juga ya, apa, sampai kita datengin BPN beberapa kali gitu, bosen lah. Kita cuma ngelewat aja ke depan BPN, itu udah kalut luar biasa sampai nutup gerbang gitu. Padahal kita nggak ada niat ke BPN, cuma lewat doang gitu. Itu sampai segitunya. Termasuk juga kita ada omongan dari BPN bahwa ini sudah dikonsolidasikan dengan Pak Wali Kota dan lain sebagainya. Ya udah, datengin aja kita ke Balai Kota akhirnya tempo hari. Kita datengin ke Balai Kota, kita ketemu sama orang Kesbang, kemudian minta bersurat, kita kasih surat, masukin di masalah apa? Kita pengen bukti bahwa benar nggak Kota Bandung punya aset di wilayah yang bersengketa. Kita cuma pengen minta itu doang. Kalau misalkan, karena pertanyaannya akhirnya kan gampang gitu. Kalau misalkan punya aset di Dago, kenapa lantas tidak ada upaya hukum lanjutan? Berarti ada pengabaian aset kota. Kalau misalkan tidak ada, kenapa ngaku-ngaku terminal punyanya Kota Bandung ataupun XTPA punyanya Kota Bandung? Nah, itu yang kita pengen berjelas, dan sampai sekarang nggak jelas. Gitu, sampai akhirnya gedungnya kebakaran, entah kenapa juga nggak jelas. Kan gitu. Nah, kita butuh informasi itu, sampai akhirnya kita juga kirim lagi surat ke Wali Kota untuk audiensi, tapi nihil. Baik itu dari BPN Kota Bandung yang sudah berkali-kali didatangi, itu akhirnya kita udah bosan ke BPN Kota Bandung, kita panggil wilayah, kita datengin wilayah, minta wilayah Jawa Barat untuk memediasi Kota Bandung ke warga masyarakat, gitu. Nah, termasuk juga dengan yang Kota Bandung, Pemkot Bandungnya sendiri gitu. Jajaran Pemkot Bandungnya masalah pengarsipan apa? Bagian aset ya, bagian aset Kota Bandung itu sampai sekarang juga nggak ada informasi lanjut, tidak ada balasan surat dan lain sebagainya. Mau menjanjikan audiensi, sampai sekarang juga nggak ada audiensi. Dan tapi di satu sisi ya buat apa juga sih ya, maksudnya toh secara fakta di lapangan Kota Bandung tidak ada upaya hukum apapun. Kalau Kota Bandung tetap menginginkan adanya pembangunan jalan di wilayah Dago Elos, kekeh tuh pengen ada pembangunan jalan. Ya warga sampai sekarang tidak ada yang menyepakati ada yang pembangunan jalan, gitu. Karena ya itu tanah siapa, demi kepentingannya siapa, gitu. Untuk pelebaran, pembuatan jalan besar di samping ya, kayak gitu. Di samping pas mengapit bangunan MAJ, bangunan apartemen itu sudah ada perencanaan sebetulnya dari dulu. Kalau upaya lewat jalur hukum lain yang dilakukan oleh Dago melawan ini ada nggak sih? Kalau upaya hukum lain yang tadi ya, kita masih tetap mau melanjutkan naikin PK kedua, kemudian kita masuk di ranah pidana buat mereka yang menggugat ini. Itu tetap kita lakuin, tapi dari ranah hukum memang punya banyak batasan-batasan. Justru yang kita bidik sekarang adalah dari yang wilayah yang non hukum formalnya, gitu. Makanya kenapa di Dago banyak sekali aktivitas dan aktivasi ruangnya sangat banyak untuk menarik juga atensi publik ke sini. Kegiatan paling dekat untuk yang ada di Dago Elos ini apa sih Kang? Nanti ke depannya kegiatan paling dekat gitu. Yang paling dekat mungkin nanti setelah pelantikan RT RW gitu ya. Nanti kita bakal ada pemutaran satu film dokumenter mengenai Dago Elos yang dibuat juga sama rekan-rekan gitu.
ada yang ngebantu untuk ngebuat. Nah, itu juga bakal jadi media kampanye lah gitu ya buat warga masyarakat dan umumnya orang-orang di Kota Bandung dan di luar Bandung. Untuk harapan Kang, Dago Elos ke depannya gitu. Itu harapan Akang itu kayak gimana sih Kang? Ya jelas hak atas tanah ini harus bisa benar-benar didapatkan secara mutlak sama masyarakat gitu. Karena apa yang kita perjuangkan itu bukan permasalahan memiliki rumah dan tanahnya. Tapi apa yang kita coba untuk perjuangkan adalah ruang hidup gitu. Ruang hidup itu tidak serta-merta hanya sebatas tanah dan rumah. Termasuk juga dengan lingkup sosial, lingkup ekonomi yang ada di lingkungan. Itu tidak bisa terpisahkan dari ruang hidup kita gitu. Dimana yang bertahun-tahun anak sudah sekolah di sini, bergaul dengan para tetangga yang ada di sini, saudara-saudaranya di sini semua dan sebagainya gitu. Orang-orang yang punya menyandarkan ekonominya di terminal, menjadi pedagang, ada yang di parkiran, ada yang keamanan segala macam. Ya orang banyak bersandar hidup di sini. Kalau misalkan mereka harus pindah, mau pindah kemana? Gitu. Dan pindah bukan sebuah solusi kalau menurut kita. Ini terakhir sih Kang, kan kalau kita lewat alun-alun Bandung Kang, itu suka ada tulisan dari siapa tuh? Dari Bauer. Dia bilang bahwa Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Terus ketika lihat kasus banyaknya perampasan lahan di Kota Bandung, tanggapan Akang terhadap argumen tersebut itu relevan atau enggak atau bagaimana gitu? Ya mungkin kalau waktu pas lahir mah relevan ya. Karena yang namanya lahir juga kan lagi lucu-lucunya. Kalau udah tumbuh berkembang dan kemudian bagaimana perkembangannya, saya yakin Tuhan menangis hari ini. Tidak sedang tersenyum dan tidak baik-baik saja. Link itu sih Kang bincang-bincang kita hari ini, udah kita hari ini. Makasih buat Kang Angga udah ngobrol-ngobrol bareng tim Bandung Bergerak. Oke, kawan bergerak semuanya. Sekian bincang-bincang saya di kawasan Dago Elos ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, sampai berjumpa lagi di Suara Pinggiran selanjutnya.